Hai, ketemu lagi dengan aku Novizia Harun. Kali ini aku akan memberikan materi pelajaran IPA terpadu semester 2 dengan materi tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertama, untuk semester kedua ini kita akan mempelajari tentang tekanan zat. Apa saja itu tekanan zat, macam-macam tekanan zat. Ya udah, kita langsung saja. Tapi sebelum itu subscribe dulu ya. Oke, terima kasih. Nah, tolong subscribe dulu sebelum kita masuk ke pembahasan. Di bawah video ini akan ada tulisan merah yang bertuliskan subscribe. Tolong subscribe. Nah, kita langsung saja. Tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada tekanan zat. Tekanan zat sangat berhubungan dengan gaya dan luas. Apa sih gaya itu? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya sangat dapat berubah bentuk, arah, dan kecepatan. Nah, untuk berbicara tentang tekanan zat, mungkin kalian sering menemukan kalau misalnya kalian itu berjalan di lumpur. Kenapa pada saat kalian agar kamu dapat melewati jalan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kalian menggunakan sepatu bot. Dengan menggunakan sepatu bot, kamu akan mudah melewati jalan yang berlumpur dan tidak mudah terjebak di dalam lumpur. Mengapa demikian? Karena sepatu bot memiliki permukaan yang pijak yang lebih luas dibandingkan dengan sepatu biasa seperti sepatu hak tinggi yang punya high heel. Nah, sepatu yang memiliki permukaan pijakan yang lebih luas ini tidak mudah masuk ke dalam lumpur. Nah, seperti misalnya kalau kalian pernah melihat bebek ya atau ayam, lihat kakinya. Amati kaki bebek dan ayam. Coba kalian perhatikan. Tempat hidup mereka kan berlumpur. Misalnya sawah, sedangkan ayam biasanya mencari makan dengan mengais-mengais. Nah, lihat struktur kakinya. Angsa memiliki selaput pada kakinya, sedangkan ayam tidak memiliki selaput. Agar kamu ketahui, permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga bebek tidak mudah terperosok ke dalam lumpur. Nah, itu ya, itu untuk tekanan. Kenapa? Tekanan itu sangat dipengaruhi oleh gaya dan permukaan yang luas. Jadi itu contohnya ya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang pertanyakan, kenapa sih kalau kita berjalan di tempat yang lumpur itu lebih baik untuk menggunakan alas yang rata pijakannya dibandingkan kita untuk menggunakan high heel yang mempunyai ketinggian tertentu di bawah kaki. Nah, tekanan ini dibagi pada beberapa macam. Ada tekanan zat padat. Nah, tekanan adalah, kita harus tahu dulu dong, tekanan itu apa. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada benda tiap satuan bidang tekanan. Nah, di sebelah itu ada rumus. Rumusnya adalah P sama dengan F per A. P itu apa? P itu adalah tekanan, satuannya adalah Pascal. F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan A itu ada satuan untuk luas dengan satuannya adalah. Nah, dari rumus di sebelah di samping kita dapat mengetahui bahwa semakin besar
gaya tekanan yang diberikan, maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Terus semakin kecil luas permukaan benda tekanan, makin besar tekanan yang diberikan. Nah, itu rumus dari zat tekanan zat padat. Kita coba untuk zat cair. Kalau tadi zat padat, ini adalah zat cair. Zat cair salah satunya adanya tekanan hidrostatis. Nah, hidrostatis ini adalah kedalaman zat air dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair. Konsep tekanan hidrostatis adalah semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Nah, contohnya itu adalah orang yang sedang menyelam. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Ketika kamu menyelam, bagaimana kondisi telinga kamu? Apa yang kamu rasakan? Apakah telinga kamu merasakan tertekan? Semakin dalam kamu menyelam, kamu akan semakin tekanan yang lebih besar. Kenapa hal ini terjadi? Agar kamu biasanya kalau kita menyelam, biasanya telinga kita itu akan terasa lebih sakit. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh tekanan zat cair yang ada di dalam di bawah permukaan laut, seperti itu. Contoh soal. Ini contoh soalnya ya. Pertama, ini sebenarnya untuk contoh soal tekanan zat padat ya. Ini salah posisi aja. Contohnya, kita ketahui gaya tekanan F sama dengan 90. Jadi sini sudah diberitahu gaya itu adalah F. Dan luas telapak tangan adalah A, sama dengan 150 cm kuadrat atau 0,015 mm kuadrat. Nah, ditanya berapa tekanan kubus P. Jadi jawabannya adalah kita masuk ke dalam rumus. P sama dengan F dibagi 2A. F-nya tadi adalah 90, 2A-nya berarti 2 dikali A. A-nya tadi kan 0,015. Jadi hasilnya adalah 90 dibagi 0,3, atau dalam bentuk paskalnya kita ubah ke paskal menjadi 3000 paskal. Itu ya, semoga dipahami. Lanjut. Nah, ini untuk persamaan dari zat cair ya. Kalau tadi kan soal itu sebenarnya ini salah posisi, seharusnya di contoh tekanan zat padat, dan ini kembali lagi kita ke konsep tekanan zat cair. Nah, untuk zat cair itu hampir sama. Bedanya itu kalau zat cair P sama dengan rho dikali G dikali H. P itu apa? P itu adalah tekanan. Terus rho itu P lingkar kayak itu disebutnya rho, sama dengan massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. G itu adalah kecepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. H itu adalah kedalaman atau ketinggian, satuannya adalah meter. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. Nah, untuk contohnya yang sudah saya
saya bilang tadi contohnya adalah berenang. Nah, ini seperti yang saya jelaskan, saat kita berenang semakin dalam, maka telinga kita akan terasa sakit. Hal itu dikarenakan semakin dalam kita menyelam, maka tekanan hidrostatiksnya akan semakin besar. Terus yang kedua, pembuatan bendungan. Kenapa? Dinding bendungan bagian bawah lebih tebal dari bagian atas agar tidak jebol karena tekanan zat cair terbesar terdapat pada dasar permukaan zat cair. Makanya kalau orang-orang membuat dinding bendungan itu biasanya lebih tebal di bagian bawah dibandingkan bagian atas karena tekanan dari air itu lebih besar dibandingkan di permukaan atas. Yang kedua adalah hukum Archimedes. Mungkin tidak asing lagi ya hukum Archimedes. Waktu SD itu rasanya sudah diperkenalkan. Nah, penerapan hukum Archimedes yaitu pertama terdapat pada balon udara. Kenapa? Udara dan atmosfer termasuk dalam fluida. Balon udara kemudian diisi gas memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan udara sekitar. Karenanya balon udara bisa terangkat dan mengapung. Kedua adalah kapal selam. Kenapa? Saat kapal selam akan muncul ke permukaan, tangki akan diisi dengan udara. Hal ini menyebabkan kapal selam bisa terangkat naik ke atas permukaan air. Yang kedua, kapal laut itu hampir sama dengan hukum maksud kami kapal laut memiliki rongga yang memungkinkan gaya angkat air lebih besar dibandingkan massa kapal. Makanya kapal laut itu bisa bergerak di atas permukaan ya. Terus di sini saya akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian dan tugas itu seperti berikut. Nah, tugasnya adalah jelaskan pengertian dari tekanan, terus jelaskan penerapan tekanan zat padat, mengapa balon udara dapat terbang, jelaskan mengapa kapal selam dapat mengapung di air, dan terakhir jelaskan bunyi Archimedes. Nah, kalau kalian melihat dan mendengarkan penjelasan dari awal, pasti kalian sudah tahu jawabannya kenapa dan bisa menjawabnya. Semoga ini dapat bermanfaat. Nanti part 2-nya kita akan membuat pembahasan dari soal yang pertama ini ya. Nah, dari itu dulu jangan lupa kalian tekan subscribe ya dan loncengnya supaya lebih berkembang. Oke, itu saja untuk teman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.